Hah? Pas suka ke Bapeda kan loh. Iya, iya. Selamat pagi, adik-adik mahasiswa. Selamat pagi, Selamat Prof. pagi, Prof. Ya, oke, kita saya akan lanjutkan tentang kuliah patologi klinik veteriner yang terakhir terkait dengan evaluasi dan gangguan trombosit. Jadi yang perlu dipahami dalam evaluasi dan gangguan trombosit ini melalui kuliah hari ini adalah terkait dengan trombosit yang merupakan sistem hemostasis primer, kemudian bagaimana peran daripada trombosit dalam mencegah perdarahan. Jadi ada tiga pokok bahasan utama yang akan saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah tentang fungsi trombosit. Jadi saya kira ini sudah dipahami oleh adik-adik mahasiswa waktu belajar fisiologi. Jadi saya kira tidak perlu ini lagi, cuma saya sampaikan secara garis besar. Kemudian bagaimana eh, cara mengevaluasi keberadaan atau kondisi trombosit di dalam tubuh, kemudian metode apa yang digunakan, kemudian baru saya akan sampaikan terkait dengan gangguan-gangguan apa yang terjadi terkait dengan trombosit di dalam tubuh. Apakah terjadi gangguan dari kuantitas trombosit itu sendiri, apa yang dikenal dengan trombositosis, kemudian trombositopenia, kemudian gangguan fungsi trombositopeti. Jadi itu ada tiga bahasan pokok yang kita akan bahas dalam kuliah pagi ini. Nah, terkait dengan peran dari trombosit, jadi trombosit ini berperan untuk menjaga keseimbangan darah dan mencegah perdarahan. Jadi trombosit itu bekerja dalam sebagai hemostasis primer dengan tiga cara, yaitu yang pertama adalah adesi, jadi menempel pada pembuluh darah yang rusak. Jadi begitu terjadi kerusakan pada pembuluh darah, maka trombosit akan menempel pada pembuluh darah tersebut. Kemudian akan terjadi aktivasi, yaitu berubah bentuk, di mana trombosit ini akan mengeluarkan granula. Kemudian yang tiga, yang disebut dengan agregasi, yaitu membentuk sumbatan pada pembuluh darah yang rusak atau yang terjadi luka. Jadi ini tiga cara kerja trombosit dalam menjaga hemostasis primer. Nah, kalau terjadi gangguan pada trombosit, maka akan terjadi perdarahan seperti misalnya TC, ekimosis, dan lain sebagainya. Jadi oleh karena itu, pada intinya trombosit ini memiliki peran terutama dalam eh, menjaga eh, apa namanya keseimbangan atau membantu proses penyembuhan dalam luka atau apa namanya terjadi kelukaan pada pembuluh darah. Jadi ini terkait dengan peran daripada trombosit. Nah, eh, nah tentu kalau kita mempelajari atau mengevaluasi gangguan dari sel darah, baik itu eritrosit, kemudian leukosit maupun trombosit, maka pemahaman utama yang perlu kita pahami adalah kembali lagi ke proses pembentukan sel darah itu sendiri. Jadi ini yang harus dipahami karena kalau terjadi perubahan dari sel darah tersebut, salah satu penyebabnya adalah terjadinya uh, perubahan atau kelainan dalam proses pembentukan sel darah itu sendiri.
Jadi oleh karena itu perlu kita mengingat kembali pembentukan sel darah, yaitu semua sel darah berasal dari eh, stem cell pluripotent. Nah, kemudian ini dibagi menjadi tiga, ada yang membentuk eritrosit, kemudian salah satunya ada yang membentuk megakaryosit, yaitu yang nantinya akan membentuk menjadi trombosit. Jadi, jadi jalur pembentukan daripada trombosit itu adalah dari koloni forming unit megakaryosit kemudian berubahkan menjadi trombosit. Jadi saya kira ini sudah kita pahami di awal baik pada mata perkuliahan yang diberikan oleh Prof. Sadre maupun beberapa kali terkait dengan perkuliahan evaluasi dan gangguan leukosit. Nah, selanjutnya ini adalah proses pembentukan dari trombosit di dalam sumsum tulang. Dari koloni forming unit megakaryosit itu akan membentuk promegakaryosit, kemudian megakaryoblast, dan setelah itu adalah megakaryosit, dan terakhir baru trombosit. Jadi trombositlah yang uh, dilepaskan ke sistem peredaran darah. Ini merupakan jalur megakaryosi, bagaimana trombosit terbentuk yang berasal dari megakaryoblast, kemudian promegakaryosit, kemudian megakaryosit masih berada di dalam sumsum tulang, kemudian dilepaskan ke sistem peredaran darah itu adalah trombosit. Ya. Jadi kalau kita melakukan pemeriksaan sumsum tulang, maka akan nampak bahwa megakaryosit adalah sel besar yang ada di dalam sumsum tulang. Jadi untuk mengevaluasi misalnya kalau ada keterbatasan dalam evaluasi darah perifer, maka diperlukan untuk memeriksa sumsum tulang, maka yang kita amati adalah megakaryosit. Jadi sitoplasma atau fragmen sitoplasmanya dari megakaryosit inilah menjadi trombosit. Nah, kalau terjadi gangguan produksi daripada megakaryosit, kemudian terjadi penurunan apa namanya trombosit, maka kondisi ini disebut dengan trombositopenia. Jadi sama halnya dengan kelainan-kelainan jumlah sel darah lainnya, ada eritrosit, kemudian leukosit, kemudian trombosit. Ya, istilah yang umum digunakan misalnya kalau terjadi peningkatan trombosit di dalam peredaran darah itu disebut dengan trombositosis, kemudian kalau terjadi penurunan trombosit disebut dengan trombositopenia. Jadi ini sedikit penjelasan bagaimana trombosit itu dibentuk di dalam sumsum tulang melalui tiga fase utama yang masih di dalam sumsum tulang, kemudian dilepaskanlah trombosit ke dalam sistem peredaran darah. Nah, kemudian bagaimana kita mengevaluasi trombosit. Jadi evaluasi trombosit ini dilakukan untuk menilai terjadinya gangguan pembekuan darah atau adanya penyakit lain yang terkait dengan pembekuan darah. Nanti akan saya jelaskan secara singkat penyakit-penyakit apa yang bisa menyebabkan gangguan apa namanya mengganggu keseimbangan trombosit di dalam tubuh akibat dari gangguan, bisa disebabkan oleh gangguan trombosit itu sendiri atau bisa disebabkan oleh penyakit-penyakit lain yang bisa menyebabkan gangguan trombosit. Nah, gangguan-gangguan trombosit di sini seperti tadi disampaikan ada kelainan jumlah. Jadi peningkatan trombosit bisa terjadi, kemudian bisa juga terjadi penurunan trombosit, kemudian kelainan ukuran trombosit yang diukur dengan rata-rata volume dari trombosit. Nah, kemudian yang berikutnya yang penting dipahami adalah kelainan dari fungsi
trombosit itu sendiri. Nah, bagaimana menentukan apa namanya kelainan fungsi dari trombosit itu nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Jadi tujuan daripada evaluasi trombosit ini adalah untuk mendeteksi apakah terjadi gangguan pembekuan, kemudian mendeteksi penyakit sistemik lainnya yang terkait dengan pembekuan darah. Jadi oleh karena itu dalam mengevaluasi trombosit tidak hanya cukup untuk hanya melihat jumlah dari trombosit, tetapi yang paling penting juga bagaimana kita mengevaluasi kelainan fungsi trombosit itu sendiri. Karena pada kondisi tertentu, misalnya trombositopeti itu jumlah trombositnya normal, tetapi tidak berfungsi secara baik. Nah, oleh karena itu di sini penting dilakukan pemeriksaan atau evaluasi gangguan fungsi dari trombosit itu sendiri. Nah, evaluasi trombosit ini merupakan bagian dari hitung darah secara lengkap. Jadi kalau adik-adik nanti sebagai dokter hewan kemudian menerima hasil hemogram dari pasien itu, salah satu yang nanti dicantumkan adalah nilai trombositnya. Jadi jumlah trombosit dalam satuan volume tertentu. Jadi ini adalah apa namanya parameter yang dilakukan untuk mengevaluasi trombosit, yaitu jumlah trombosit, kemudian MPV, yaitu mean platelet volume, jadi volume rata-rata daripada trombosit, dan ini biasanya mencerminkan ukuran dari trombosit tersebut. Jadi kalau misalnya di dalam pemeriksaan apa namanya di dalam nilai hemogram itu ditemukan MPV-nya tinggi, ini menunjukkan bahwa di dalam sistem peredaran darah itu lebih banyak terdistribusi atau bersirkulasi trombosit yang masih muda yang dilepaskan oleh sumsum tulang ke dalam sistem peredaran darah. Dan ini artinya tubuh merespon untuk melepaskan trombosit-trombosit muda di dalam sistem peredaran darah. Yaitu ini menunjukkan adanya respon yang regeneratif. Nah, kalau misalnya ditemukan MPV-nya di bawah normal, ini menunjukkan bahwa sumsum tulang menghasilkan atau memproduksi apa namanya trombosit yang kurang. Jadi di sini ditunjukkan ada 3 kriteria. Jadi kalau trombositnya di bawah 100 itu bisa dikategorikan trombositopenia ini pada anjing. Kemudian yang 40 sampai 70 itu terjadi perdarahan. Jadi kalau misalnya di dalam hemogram itu dilihat hasilnya bahwa trombositnya antara 40 sampai 70 ini bisa merupakan indikasi sedang terjadi perdarahan. Kalau di bawah 10 sampai 20 ini bisa diindikasikan bahwa terjadi perdarahan spontan secara berat atau apa namanya terjadi perdarahan secara menyeluruh. Jadi oleh karena itu tidak cukup hanya dengan nilai ini dan tentu harus dikaitkan dengan kondisi klinis dari anjing itu sendiri. Misalnya kalau kita apa namanya membaca hasil hemogram yang diperoleh dari laboratorium. Nah, ini salah satu contoh nilai hemogram dari hasil pemeriksaan laboratorium apa namanya kalau kita misalnya mengirimkan sampel darah untuk dievaluasi terutama untuk apa namanya hematologinya.
Jadi di sini akan muncul nilai sel darah merah, kemudian hemoglobin, hematokrit, kemudian sel darah putih, kemudian juga akan dicantumkan apa namanya nilai dari trombosit itu sendiri. Ini salah satu apa namanya hasil laboratorium yang nanti perlu dibaca terkait dengan hasil laboratorium untuk menegakkan diagnosis sebagai dokter hewan. Nah, selanjutnya eh, evaluasi trombosit ini eh, yang perlu diketahui adalah untuk melihat apakah terjadi kelainan fungsi eh, trombosit itu sendiri selain menghitung jumlah dari trombosit ini. Nah, di sini ada istilah yang disebut dengan platelet agregat, jadi agregasi dari trombosit itu sendiri. Karena kemampuan agregasi apa namanya trombosit itu sendiri yang menunjukkan apakah trombosit ini berfungsi secara normal. Jadi platelet agregasi ini atau gumpalan trombosit ini membentuk sumbat pada pembuluh darah yang rusak dan mencegah perdarahan. Jadi begitu terjadi apa namanya kerusakan pembuluh darah, maka tadi saya sampaikan trombosit itu akan menempel kepada bagian yang luka, kemudian melakukan eh, agregasi di dalam pada jaringan eh, pembuluh darah yang mengalami insisi atau luka. Nah, ini membantu menghentikan aliran darah keluar dari pembuluh darah yang rusak dan memulai proses penyembuhan. Sehingga gumpalan trombosit memicu reaksi lanjutan yang mengarah pada pembentukan bekuan darah yang lebih stabil. Jadi kembali lagi bagaimana peran daripada trombosit, bagaimana mekanismenya, kemudian bagaimana tahapannya. Seperti tadi saya sampaikan itu ada tiga, kemudian adesi, kemudian agregasi, kemudian baru stabilisasi dari gumpalan tersebut. Nah, kalau terjadi gangguan agregasi dari trombosit ini akan menyebabkan gangguan dalam proses penyembuhan luka. Jadi oleh karena itu apa namanya agregasi dari trombosit ini merupakan peran yang sangat penting dalam dalam mencegah atau menghambat terjadinya perdarahan yang lebih lanjut. Ini terkait dengan fungsi agregasi dari trombosit. Nah, terkait dengan agregasi trombosit ini ada dua istilah, yaitu hipoagregasi, di mana kemampuan dari agregasi trombosit yang lebih rendah dibandingkan dengan normal. Kemudian juga ada istilah hiperagregasi, jadi agregasi yang melebihi dari kemampuan normalnya. Jadi kedua-duanya ini memiliki resiko. Kalau terjadi hiperagregasi itu resikonya adalah bisa terjadi risiko trombosis. Nah, kalau hipoagregasi, resikonya adalah perdarahan yang terus-menerus. Jadi, baik hipoagregasi maupun hiperagregasi itu memiliki dampak kesehatan terkait dengan proses pembekuan darah. Jadi kalau hiperagregasi resikonya adalah terjadi trombosis atau penyumbatan pembuluh darah. Nah, kemudian kalau hipoagregasi risikonya adalah terjadinya perdarahan. Jadi oleh karena itu tentu agregasi trombosit ini memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga keseimbangan darah di dalam sistem peredaran darah. Nah, kemudian yang juga perlu dilakukan dalam mengevaluasi apa namanya
trombosit itu bisa kita lakukan pemeriksaan sumsum tulang. Bagaimana kondisi atau keadaan dari eh, proses pembentukan trombosit di dalam sumsum tulang. Jadi untuk pemeriksaan sumsum tulang kita lebih arahkan pada pemeriksaan megakariosit. Jadi cikal bakal dari trombosit yang akan dikeluarkan ke sistem peredaran darah. Nah, kemudian dalam mengevaluasi gangguan eh, trombosit di dalam sistem peredaran darah ini melalui pemeriksaan sumsum tulang yang perlu dibedakan adalah membedakan antara megakariosit dengan osteoblast. Jadi di dalam sumsum tulang itu juga ada osteoblast, yaitu sel-sel pemula pembentukan sel-sel tulang. Jadi prekursor dari pembentukan sel-sel tulang. Jadi kalau osteoblast ini biasanya lebih banyak menempel pada dinding dari sumsum tulang, sedangkan megakariosit ini bisa menyebar di dalam sumsum tulang ini. Dan ini penting untuk dapat membedakan antara cikal bakalnya trombosit dengan cikal bakalnya sel pembentuk tulang. Jadi di sini jelas kelihatan kalau sel osteoblast kelihatan jelas terpisah sel satu dengan sel yang lain. Sedangkan kalau megakariosit merupakan sel besar dengan inti yang bergerombol. Jadi ini sangat penting untuk kita pahami, terutama dalam melakukan interpretasi eh, biopsi sumsum tulang. Jadi ini adalah salah satu cara untuk mengevaluasi kondisi trombosit melalui pemeriksaan sumsum tulang. Jadi misalnya kalau terjadi penurunan jumlah trombosit di dalam sistem peredaran darah, kemudian ingin melihat lebih lanjut apakah penurunan trombosit ini disebabkan karena produksi yang menurun atau disebabkan oleh faktor yang lain. Nah, untuk kita memastikan bahwa ini adalah produksi di dalam sumsum tulang yang menurun, maka kita perlu melakukan biopsi sumsum tulang untuk melihat keberadaan dari megakariosit. Nah, kalau misalnya terjadi penurunan jumlah megakariosit di dalam sumsum tulang, ini menunjukkan bahwa kemampuan tubuh untuk menghasilkan trombosit itu rendah akibat dari gangguan pada sumsum tulang. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya terjadi gangguan sumsum tulang, kita arahkan kepada apakah gangguan produksi di sumsum tulang ini disebabkan oleh kerusakan pada sumsum tulang atau disebabkan penyakit-penyakit lain yang mempengaruhi proses pembentukan sel darah, baik itu eritrosit, leukosit maupun trombosit. Jadi ini adalah pemeriksaan lanjutan, misalnya kalau di dalam pemeriksaan eh, darah peripil eh, ada keraguan apakah disebabkan oleh gangguan sumsum tulang atau disebabkan oleh penyakit lain. Nah, kemudian yang selanjutnya untuk mengevaluasi trombosit, jadi evaluasi kelainan atau gangguan fungsi trombosit yang menyebabkan gangguan dalam proses pembekuan darah dapat dilakukan salah satu parameter yaitu waktu pembekuan darah atau clot retraction time. Jadi untuk mengevaluasi apakah terjadi gangguan fungsi dari trombosit itu. Karena ini bisa terjadi walaupun jumlah trombosit dalam darah mungkin normal, tetapi tidak berfungsi dengan baik dalam membentuk gumpalan darah yang efektif dalam menghentikan perdarahan. Jadi CRT ini atau clot retraction time ini
akan memberikan informasi tentang fungsi trombosit dan faktor-faktor pembekuan darah lainnya. Kemudian kalau terjadi apa namanya dalam kurun 1 jam misalnya tidak terjadi proses pembekuan atau penggumpalan, itu terjadi perpanjangan dari waktu clot retraction time, merupakan indikasi adanya gangguan pembekuan darah akibat dari gangguan dari fungsi trombosit itu sendiri. Jadi tes ini dapat membantu dalam diagnosis gangguan pembekuan darah atau kondisi lain yang mempengaruhi proses pembekuan darah. Jadi clot retraction time ini adalah waktu yang dibutuhkan bekuan darah untuk menilai trombosit. Jadi menilai kemampuan trombosit untuk menyusutkan atau menggumpalkan darah itu sendiri. Ya, jadi kalau terjadi apa namanya gangguan dari penggumpalan ini tentu akan kelihatan dalam biasanya kita ukur dalam 1 jam. Ini adalah salah satu saya masuk ke sini aja dulu. Jadi ini adalah apa namanya cara untuk mengukur waktu pembekuan darah atau clot retraction time. Jadi di sini bisa dilihat kalau gambar yang kiri dengan gambar yang kanan. Jadi P1 itu menunjukkan adanya gangguan dari penggumpalan darah. Kemudian yang P2 itu adalah yang normal. Jadi kalau yang normal setelah 1 jam akan kelihatan seperti ini. Dan ini perlu apa namanya perlu dibedakan antara mengukur waktu pembekuan darah dengan misalnya kalau mungkin di praktikum sudah diberikan yaitu mengukur laju endap darah. Jadi apa bedanya antara mengukur waktu pengendapan trombosit dengan waktu mengukur laju endap darah. Jadi kalau kita mengukur laju endap darah itu menggunakan antikoagulan, sedangkan dalam mengukur waktu pengendap atau penggumpalan trombosit ini tidak menggunakan antikoagulan. Jadi kalau yang apa namanya mengukur laju endap darah, bagian atasnya itu adalah plasma, sedangkan kalau kita mengukur waktu penggumpalan darah atau clot retraction time ini, bagian atasnya itu adalah serum. Jadi ini adalah cara untuk mengukur clot retraction time. Nah, apa saja yang dapat menyebabkan apa namanya gangguan dari fungsi trombosit yang dapat diukur melalui clot retraction time? Yang pertama adalah gangguan genetik. Jadi salah satu gangguan genetik yang umum ditemukan adalah Weyl-Brand disease. Kemudian juga obat-obatan seperti aspirin, kemudian obat-obatan yang lainnya yang dapat mempengaruhi fungsi trombosit. Kemudian yang ketiga adalah penyakit atau kerusakan pada hati. Nah, tentu kenapa kerusakan-kerusakan atau penyakit-penyakit hati dapat menyebabkan gangguan fungsi daripada trombosit, terutama menyebabkan gangguan produksi trombosit, kemudian juga bisa menyebabkan gangguan fungsi dari trombosit itu sendiri. Karena kalau kita lihat dari proses pembentukan trombosit, hati adalah sebagai organ utama dalam menghasilkan trombopoietin, yaitu hormon yang merangsang sumsum tulang untuk membentuk apa namanya sel-sel trombosit. Nah, kemudian hati juga memiliki peran dalam menghasilkan faktor-faktor koagulasi.
Jadi oleh karena itu tentu kerusakan pada atau gangguan pada hati bisa menyebabkan gangguan dalam produksi trombosit maupun bisa menyebabkan gangguan faktor pembekuan darah yang diperlukan untuk aktivasi trombosit. Jadi faktor-faktor uh, yang menyebabkan untuk proses aktivasi trombosit saya kira sudah dipelajari di fisiologi. Jadi ini sudah saya jelaskan. Nah, kemudian selain clot retection time, kemudian kita bisa mengevaluasi juga fungsi trombosit itu sendiri melalui pengukuran waktu perdarahan atau bleeding time. Jadi ini caranya sangat sederhana. Yang tujuannya adalah eh, tujuan daripada mengukur bleeding time ini adalah untuk melihat fungsi trombosit, kemudian juga bisa melihat mengetahui integritas dari pembuluh darah. Dan di sini harus jelas kita bisa membedakan antara bleeding time dengan clot retection time. Jadi kalau bleeding time itu adalah waktu yang diperlukan dari saat terjadinya luka sampai berhentinya perdarahan, itu namanya waktu perdarahan atau bleeding time. Jadi tahapannya kalau clot retection time kita ukur setelah uh, clot ini terbentuk atau gumpalan ini terbentuk. Sedangkan kalau bleeding time kita ukur dari awal perdarahan. Nah, kemudian yang kita ukur dalam clot retection time adalah kontraksi dari gumpalan atau clot tersebut. Sedangkan yang kita ukur dalam bleeding time itu adalah waktu dari saat mulai apa namanya luka sampai perdarahan itu berhenti. Nah, kemudian kalau clot retection time itu fokus pada fungsi mekanis dari trombosit itu. Jadi CRT ini adalah tujuannya untuk mengetahui apakah terjadi gangguan fungsi mekanis dari trombosit ini dalam membentuk gumpalan. Sedangkan kalau bleeding time ini kita bisa mengukur fokus pada dua hal. Yang pertama adalah fungsi trombosit itu sendiri, kemudian kondisi vaskular dari hewan itu sendiri. Jadi itu. Nah, kalau clot retection time (CRT) ini lebih sensitif untuk trombositopati yang berat. Sedangkan kalau yang bleeding time lebih sensitif untuk melihat apakah terjadi gangguan hemostasis primer seperti luka dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat dari praktis klinisnya, lebih sering kita lakukan dengan apa namanya dengan mengukur waktu perdarahan karena ini jauh lebih lebih praktis, kemudian lebih simpel. Sedia beberapa apa namanya instrumen-instrumen yang sudah jadi untuk melihat bleeding time ini. Jadi tes ini dapat membantu dalam diagnosis gangguan pembekuan darah atau kondisi lain yang mempengaruhi proses pembekuan darah. Jadi dalam kita menginterpretasikan hasil pemeriksaan laboratorium, tentu kita harus melihat apakah perdarahan ini disebabkan oleh gangguan pembekuan darah atau kondisi lain yang mempengaruhi pembekuan darah itu sendiri. Nah, untuk melakukan pemeriksaan atau evaluasi waktu perdarahan itu, jadi waktu mulai perdarahan sampai terhenti pada standar insisi tertentu, bisa dilakukan pemeriksaan pada mukosa bibir atas. Ini adalah salah satu contoh bagaimana kita mengukur
waktu perdarahan atau mengetahui waktu perdarahan pada anjing. Biasanya dilakukan pemeriksaan pada mukosa bibir atas yang dikenal dengan Buccal Mucosal Bleeding Time, BMBT. Kemudian pada apa namanya, pada sapi juga bisa dilakukan pada vaginal mukosa. Nah, kemudian dapat juga dilakukan pemeriksaan pada kulit tipis di sekitar kuku. Jadi cuticle bleeding time yang disingkat dengan CBT. Tetapi yang lebih umum dilakukan untuk melihat mengukur waktu perdarahan pada anjing adalah melalui BMBT, yaitu buccal mucus bleeding time, yaitu mengukur waktu perdarahan dengan melakukan insisi atau tusukan pada mukosa bibir atas. Kemudian bisa ditentukan sampai berapa lama dari saat kita melakukan insisi sampai perdarahan itu uh, berakhir. Ini adalah bleeding time, jadi clot reduction time, kemudian bleeding time, kemudian nah, ini tadi sudah saya sampaikan bahwa BMPT metode alternatif untuk mengukur kemampuan lebih sering digunakan dibandingkan dengan yang pemeriksaan melalui kulit di sekitar kuku. Nah, ini adalah beberapa kelainan-kelainan trombosit. Jadi kelainan-kelainan trombosit itu bisa disebabkan oleh dua hal. Yang pertama itu bisa akibat faktor turunan, jadi perolehan turunan atau genetik atau herediter. Kemudian ada yang perolehan akibat dari penyakit tertentu, kemudian obat-obatan atau apa namanya penyakit-penyakit lain yang bisa menyebabkan gangguan terhadap trombosit. Jadi kelainan yang terjadi itu dikelompokkan menjadi tiga. Tadi saya sudah sampaikan ada trombositopenia, yaitu penurunan jumlah trombosit di bawah nilai normal. Kemudian ada trombositosis, yaitu peningkatan jumlah trombosit di atas nilai normal. Kemudian ada trombositopeti, yaitu terjadi penurunan fungsi dari trombosit. Jadi yang perlu dilihat di sini adalah walaupun uh, misalnya jumlah trombositnya normal, tetapi uh, terjadi apa namanya gangguan daripada fungsi itu trombosit itu sendiri, inilah yang disebut dengan trombositopeti. Kemudian juga ada yang namanya tromboastenik trombositopeti. Ini adalah gangguan daripada fungsi trombosit, di mana trombosit tidak mampu beragregasi secara normal. Oleh karena itu, kemampuan agregasi trombosit ini memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembekuan darah. Jadi, nah, kejadian dari tromboastenik trombositopeti yang merupakan penyakit turunan ini bisa ditemukan pada satu penyakit yang namanya Glennsman tromboastenia. Jadi ini adalah penyakit turunan yang mempengaruhi fungsi dari trombosit dalam proses pencegahan pada perdarahan atau dalam proses pembekuan darah untuk menjaga keseimbangan darah di dalam sistem peredaran darah tepi. Untuk selanjutnya, kondisi trombositopenia, yaitu suatu kondisi di mana jumlah trombosit dalam darah lebih rendah dibandingkan dengan nilai normal. Itu disebut dengan trombositopenia.
Jadi ketika jumlah trombosit menurun, tentu kemampuan tubuh untuk melakukan proses pembekuan darah dan menghentikan perdarahan itu akan berkurang. Dan ini akan meningkatkan terjadinya risiko perdarahan yang abnormal. Jadi kalau perdarahan yang normal, maka dalam kurun waktu tertentu karena peran daripada trombosit, maka perdarahan itu akan berhenti. Tetapi kalau terjadi penurunan jumlah trombosit di dalam tubuh, tentu akan mempengaruhi proses apa namanya penyembuhan dari perdarahan itu sendiri. Jadi trombositopenia ini dapat disebabkan oleh tentu kita tadi belajar tentang bagaimana proses pembentukan sel darah itu bisa disebabkan karena produksi trombosit di dalam sumsum tulang ini menurun. Ini bisa disebabkan oleh penyakit atau kelainan di dalam sumsum tulang atau penyakit-penyakit lain yang bisa mempengaruhi produksi dari trombosit itu sendiri. Dan ini kembali kita harus belajar terkait dengan proses pembentukan sel darah, baik sel darah merah, sel darah putih maupun trombosit. Ini kalau terjadi penurunan produksi di dalam sumsum tulang, otomatis akan mempengaruhi jumlah daripada trombosit yang dikeluarkan ke sistem peredaran darah tepi untuk melakukan fungsinya dalam melakukan penyembuhan luka terkait dengan fungsi dari trombosit itu sendiri. Nah, kemudian juga bisa disebabkan karena peningkatan konsumsi dari atau peningkatan kebutuhan dari trombosit itu sendiri yang disebut dengan disseminated intravascular coagulation. Nah, yaitu terjadi aktivasi pembekuan darah secara luas dan tidak terkontrol di dalam pembuluh darah. Sehingga trombosit lebih banyak yang digunakan di sini karena terjadi apa namanya aktivasi pembekuan yang tidak terkendali. Jadi secara terus-menerus terjadi proses pembekuan di dalam uh, apa namanya di dalam sistem peredaran darah dan ini bisa menyebabkan trombositopenia. Kemudian juga bisa disebabkan karena meningkatnya kerusakan dari trombosit di dalam sistem peredaran darah akibat dari induksi apa namanya pengaruh sistem imun. Jadi imun menyerang dan menghancurkan trombosit itu sendiri. Jadi kondisi ini juga bisa menyebabkan terjadinya penurunan dari jumlah trombosit. Jadi obat-obatan tertentu misalnya akan misalnya seperti kemoterapi dan lain sebagainya ini bisa menyebabkan terjadinya penurunan apa namanya trombosit karena sistem imun kita yang menyerang trombosit sehingga terjadi kerusakan-kerusakan trombosit di dalam sistem peredaran darah. Jadi ini adalah apa namanya trombositopenia. Jadi secara garis besar disebabkan oleh gangguan sumsum tulang. Jadi gangguan sumsum tulang ini bisa akibat dari misalnya terjadi aplasia, kemudian kemudian ada apa nah, tumor di dalam sumsum tulang ini bisa menyebabkan penurunan produksi dari apa namanya trombosit. Kemudian karena faktor imun juga ini bisa menyebabkan terjadinya ini gangguan dari penurunan dari trombosit di dalam sistem peredaran darah. Jadi gangguan sumsum tulang ini yang seperti leukemia, anemia aplastik, atau metastasis kanker ke dalam sumsum tulang dapat mengganggu produksi trombosit. Jadi
Ini beberapa eh, penyakit yang bisa menyebabkan eh, gangguan pada sumsum tulang yang memiliki konsekuensi penurunan jali jumlah trombosit. Kemudian yang berikutnya adalah kerusakan trombosit. Jadi beberapa gangguan sistem imun yang menyerang trombosit itu sendiri, kemudian sistem kekebalan tubuh menyerang dan menghancurkan trombosit dapat menyebabkan trombositopenia. Jadi gangguan secara garis besar, gangguan sumsum tulang, kemudian kerusakan trombosit. Jadi di sini harus bisa kita membedakan apakah trombositopenia itu disebabkan oleh gangguan produksi, kalau gangguan produksi disebabkan oleh gangguan sumsum tulang, atau disebabkan oleh gangguan kerusakan sumsum tulang. Nah, ini bisa disebabkan oleh kondisi-kondisi tertentu. Misalnya, tadi saya sampaikan adalah gangguan sistem imun yang sebenarnya untuk menyerang apa namanya benda-benda asing atau agen-agen penyakit, tetapi trombosit ini malah ditandai sebagai agen asing yang diserang oleh sistem imun kita sendiri. Ini masih terkait dengan trombositopenia. Jadi tadi sudah saya sampaikan, salah satunya adalah penyakit atau gangguan pada hati, karena peran hati menghasilkan trombopoietin, kemudian juga faktor-faktor pembekuan darah, kemudian gangguan obat-obatan tertentu, misalnya beberapa obat seperti kemoterapi, kemudian antibiotik tertentu atau obat pengencer darah ini dapat menyebabkan trombositopenia sebagai efek samping dari penggunaan obat-obat tertentu. Jadi pada prinsipnya obat-obatan yang bersifat supresi sumsum tulang seperti obat kemoterapi yang biasanya bersifat sitotoksik ini menyebabkan terjadinya gangguan pembentukan dari cikal bakal eh, trombosit itu sendiri, yaitu terutama megakariosit di dalam sumsum tulang. Kemudian yang destruksi imun, jadi obat sebagai ini sebagai hapten itu bisa menempel pada trombosit sehingga trombosit dianggap sebagai benda asing. Nah, kemudian sistem imun ini menyerang trombosit sehingga ini yang menyebabkan terjadinya kerusakan trombosit di dalam tubuh. Oleh karena itu tentu dalam melakukan terapi harus selektif apakah obat-obatan yang kita gunakan misalnya dalam jangka waktu yang panjang memiliki dampak terhadap proses pembentukan trombosit di dalam tubuh kita sendiri atau di dalam tubuh hewan itu sendiri. Termasuk juga yang perlu dipahami dalam melakukan terapi, bagaimana dampak atau efek terkait dengan imunosupresif dan lain sebagainya. Jadi oleh karena itu tentu dengan memahami proses pembentukan, dengan memahami kelainan-kelainan trombosit, dengan memahami faktor-faktor yang menyebabkan kelainan trombosit, kita juga akan memahami secara selektif obat-obat mana yang bisa kita berikan kepada pasien terkait dengan terutama obat-obat yang dapat mempengaruhi proses pembentukan trombosit. Dalam hal ini kita bicara terkait dengan trombosit. Ini adalah penurunan dari jumlah trombosit. Kemudian selanjutnya kita lanjut ke trombositosis. Jadi kalau trombositopenia adalah penurunan trombosit, sedangkan trombositosis adalah jumlah trombosit dalam darah lebih tinggi dari nilai normal. Jadi ketika jumlah trombosit meningkat, akan terjadi risiko pembekuan darah yang tidak normal atau trombosis. Dan ini akan menyebabkan terjadinya penyumbatan pembuluh darah. Jadi kalau yang trombositosis umumnya itu biasanya bersifat asistomatis. Tetapi kalau terjadi trombosis yang berlebihan, tentu resikonya adalah terjadi penyumbatan di dalam pembuluh darah.
Nah, terkait dengan trombosis atau peningkatan trombosit di dalam sistem peredaran darah ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Jadi kembali lagi eh, perubahan atau kelainan trombosit di dalam sistem peredaran darah tepi itu yang pertama kita lihat apakah ini disebabkan oleh gangguan sumsum tulang. Jadi eh, peningkatan trombosit di dalam sistem peredaran darah yang disebabkan oleh gangguan sumsum tulang itu bisa juga merupakan ikutan dari polisitemia vera. Jadi saya kira udah dibahas secara jelas oleh Prof. Sadre apa yang disebut dengan polisitemia vera dan ini bisa juga mempengaruhi peningkatan trombosis di dalam sistem peredaran darah. Jadi ini adalah satu proses di mana produksi trombosit yang berlebihan di dalam sumsum tulang sebagai ikutan dari kondisi di mana terjadi peningkatan eritrosit di dalam sistem peredaran darah. Kemudian juga bisa disebabkan karena reaksi terhadap kondisi medis lainnya. Jadi beberapa kondisi seperti radang dapat menyebabkan peningkatan sementara dari jumlah trombosit itu sendiri. Kemudian penggunaan obat-obatan tertentu bisa menyebabkan juga peningkatan apa namanya jumlah trombosit di dalam sistem peredaran darah. Jadi oleh karena itu kalau kita membaca hasil laboratorium terjadi peningkatan trombosit di dalam apa namanya nilai hemogram ini, maka perlu dikonfirmasi ke riwayat pasien itu sendiri. Apakah misalnya mengkonsumsi obat-obatan tertentu seperti kortikosteroid, kemudian epinefrin atau estrogen, dan ini bisa menyebabkan peningkatan jumlah trombosit. Jadi oleh karena itu dalam membaca hasil laboratorium uh, kita selalu harus mengkonfirmasi dengan riwayat dari pasien itu sendiri. Nah, yang selanjutnya tadi trombositopenia, kemudian trombositosis, kemudian yang terakhir adalah uh, trombositopeti, yaitu kelainan trombosit yang lebih banyak disebabkan karena gangguan dari fungsi dari trombosit itu sendiri. Jadi trombositopeti itu adalah gangguan fungsi trombosit di mana walaupun jumlah trombositnya normal, tetapi tidak bisa bekerja dengan baik. Dan ini bisa diukur dengan apa namanya, seperti yang saya sampaikan, masalah utama gangguan daripada fungsi trombosit ini terdapat pada tiga fase proses pembekuan darah, yaitu adesi, kemudian agregasi, kemudian aktivasi. Jadi kalau terjadi gangguan ketiga fungsi ini, gumpalan darah akan tidak terbentuk dengan baik. Jadi apa namanya gangguan fungsi dari trombosit atau trombositopeti ini dapat disebabkan oleh karena penyakit-penyakit tertentu. Jadi ini yang lebih sering kita temukan. Jadi punya penyakit hati, penyakit ginjal, kemudian infeksi, obat-obatan seperti aspirin, kemudian penyakit-penyakit yang bersifat sistemik, ini bisa menyebabkan gangguan fungsi dari uh, trombosit itu sendiri. Selain itu juga bisa disebabkan karena faktor turunan atau kongenital. Jadi ini merupakan cacat genetik pada trombosit. Jadi contohnya misalnya terjadi gangguan adesi yang terjadi atau yang ditemukan pada penyakit von
Willebrand-like disease. Jadi ini adalah gangguan daripada adesi, kemampuan adesi atau kemampuan menempelnya trombosit ke dalam pembuluh darah. Jadi manifestasi klinik dari terjadinya gangguan kemampuan menempelnya trombosit di dalam pembuluh darah itu bisa kita temukan pada kejadian seperti TK misalnya, jadi perdarahan bintik-bintik di pembuluh darah ini bisa merupakan salah satu sebab dari kemampuan trombosit untuk melakukan adesi. Kemudian ekimose itu juga bisa disebabkan karena uh, gangguan kemampuan trombosit untuk menempel pada pembuluh darah. Nah, kemudian untuk melihat ini uh, pemeriksaan laboratorium, kalau kita lihat di hasil laboratoriumnya, jumlah trombositnya bisa normal, jadi tidak terjadi gangguan jumlah uh, trombosit seperti trombositopenia. Trombositnya normal, tetapi kemampuan untuk melakukan apa namanya agregasi yang menurun. Nah, kemudian kalau kita lihat dari ukur melalui bleeding time, tentu akan lebih panjang dibandingkan dengan waktu bleeding time yang normal. Nah, kemudian kalau kita ukur clot retraction time-nya, kalau terjadi gangguan adesi itu bisa normal. Jadi trombositopeti adalah intinya adalah gangguan fungsi trombosit, di mana trombosit gagal membentuk sumbat atau platelet dalam perdarahan. Jadi salah satu misalnya di sini ada uh, gangguan fungsi karena gangguan storage disease, jadi gangguan daripada sistem penyimpanan dari trombosit itu. Kemudian ada juga disebabkan karena kondisi sediak higasi. Jadi sediak higasi ini adalah kelainan pembentukan granula sel dari trombosit itu sendiri, sehingga granula trombosit menjadi abnormal, sehingga akan mempengaruhi agregasi dari kemampuan agregasi dari trombosit itu sendiri. Jadi saya kira itu apa namanya beberapa hal penting yang bisa dipahami terkait dengan evaluasi gangguan trombosit. Jadi evaluasinya bisa dilakukan dengan menghitung jumlah trombosit, kemudian rata-rata volume trombosit, kemudian untuk mengukur apa namanya fungsi trombosit bisa dilakukan dengan clot reduction time, kemudian dengan mengukur bleeding time. Kemudian gangguan-gangguan yang terjadi pada trombosit ada tiga, yaitu peningkatan jumlah trombosit disebut dengan trombositosis, kemudian penurunan jumlah trombosit dengan trombositopenia, kemudian yang berikutnya adalah gangguan fungsi dari trombosit disebut dengan uh, trombositopenia. Jadi tes penting yang bisa dilakukan adalah melalui uh, penghitungan apa namanya pemeriksaan darah lengkap, karena di sana akan dicantumkan jumlah trombositnya, kemudian kadang-kadang juga akan dicantumkan beberapa hasil laboratorium tertentu juga akan dicantumkan volume rata-rata daripada apa namanya trombosit, kemudian dilakukan pengukuran bleeding time melalui apa namanya mukosa bibir atas atau buccal mucous bleeding time, kemudian mengukur waktu pembekuan atau clot reduction time. Jadi untuk mengukur fungsinya itu bisa melalui CRT, kemudian bleeding time, sedangkan untuk mengukur jumlahnya melalui pemeriksaan hemogram lengkap.
Jadi saya kira itu beberapa inti atau poin penting terkait dengan evaluasi dan gangguan trombosit. Jadi saya kira baik eritrosit, kemudian leukosit maupun trombosit, kalau kita bicara terkait dengan gangguan, tentu yang pertama mengarah apakah terjadi gangguan akibat produksi sel darah itu menurun atau meningkat, kemudian apakah gangguan eh, sel darah baik itu eritrosit, leukosit maupun trombosit disebabkan oleh penyakit lain yang dapat mempengaruhi produksi, kemudian penyakit lain yang dapat meningkatkan apa namanya kebutuhan daripada sel darah tersebut, kemudian penyakit-penyakit lain yang bisa meningkatkan kerusakan dari sel-sel darah tersebut. Jadi oleh karena itu di dalam mempelajari patologi klinik veteriner, terutama hematologi, tentu tidak lepas dengan memahami kondisi-kondisi atau patognomonis, kemudian patologis dari penyakit-penyakit tertentu dengan melihat apakah penyakit ini mempengaruhi apa namanya keseimbangan darah baik itu eritrosit, leukosit maupun trombosit di dalam sistem peredaran darah. Jadi oleh karena itu belajar patologi klinik tidak terlepas dari fisiologi, kemudian tidak terlepas dari patologis dari keadaan-keadaan tertentu, kemudian tidak terlepas dengan kondisi klinis dari pasien yang kita tangani. Jadi saya kira itu yang bisa disampaikan materi terakhir terkait dengan evaluasi dan gangguan trombosit eh, dari 3 kali pertemuan. Yang pertama, kedua kaitannya dengan leukosit, kemudian yang ketiga ini adalah trombosit. Demikian adik-adik mahasiswa. Terima kasih. Saya kira karena waktunya sudah eh, 1 jam. Terima kasih, bisa didengar? Dengar nih, Bisa, Prof. Prof. Dengar, Ya, Prof. oke. Jadi ya demikian nanti saya share apa namanya PowerPoint-nya ke Kortinya ya. Tolong dibagikan nanti. Ya. Oke, makasih. Saya tutup ya. Terima kasih, Terima Prof. kasih, Terima kasih, Prof.